Jadi saya jauh-jauh dari Jakarta ya kan. Pas besok malam penentuan ya gelar IPL. Sebelum saya memulai slide, ada fans Manchester United sini. Mana? Keluar aja mas. Gak akan guna ilmu saya di kalian ini. Gak akan guna. Jadi saya hari ini tuh mau nerangin kuliah ya sebenarnya. Ya kan, rata-rata kan teman-teman mengenal Mas Tirta itu dari pandemi, ya. Bilang dokter Kopet lah, antek Kopet lah, antek Covid lah, dokter Covid. Ada yang bilang katanya influencer Covid, mampus Covidnya hilang, kere kau. Sekarang saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Tirta, alias Cipeng, ya kan. Singkatannya itu gak enak banget ya, Cina Gepeng. Ya emang kayak gitu kan, mukanya gini. Dan beneran Cina punya toko beneran, bukan toko besi atau toko emas, tapi toko cuci sepatu. Alhamdulillah saya memulai bisnis itu di tahun 2009 di UGM. Jadi di sini rata-rata mahasiswa kayak SMA. Ada yang habis terima SNMPTN gitu, ya kan? SNMPTN itu jadi susah apa gampang mas? Apa? Gampang, sama, bagi saya juga gampang. Saya juga ujian mandiri di UGM. Saya itu keterima itu di UGM. Saya juga keterima itu di UNDIP. Saya juga keterima di ITB juga. Tapi juga sama dokter. Saya juga keterima di 7 swasta dan 1 di luar. Itu hal yang sangat biasa sebenarnya. Jadi saya dulu kalau maksudnya ya tidak harus terlalu pintar. Yang penting satu beruntung. Kedua mengaji bacanya. Ketika saya masuk di UGM, saya memandang profesi dokter itu sebagai sesuai dengan gosip mitos. Wah, nek wis sugih dadi dokter. Jebul kuliah suwe, kuliahnya lama ya kan, nggak digaji, kuliahnya lama. Udah gitu tiap ditanya kerja di mana, terus baru semester 2 pulang kampung dan ditanyain, Mas Tirta ini diagnosanya apa? Mata nih aku lagi setahun sekolah ya. Tapi dalam hati nenek-nenek saya bilang jingan ya, mau cantuman gitu ya. Jadi dari situ saya berpikir, ternyata perjalanan menjadi dokter itu sangat panjang. Dan menjadi dokter itu tidak bisa kita serta-merta gosip yang mengatakan semua dokter itu kaya. Nggak mungkin. Gimana kita mau kaya ya? Masuk tuh sekolah 3,5 tahun. Habis itu koas 1,5 tahun. Setelah lulus koas masih internship 1 tahun. Habis itu spesialis 5 tahun. Ini ngomong kan dapet di aku yang ngomong dapet di proyektor ini kayaknya buat nonton bioskop gitu. Lah dapet di bedo gelut aja. Kamunya mau ajak berantem. Dari situ spesialis 5 tahun. Kita baru menikmati yang namanya rezeki itu umur 30-an, 28 lah paling cepat lah. Padahal bukan deh. Sulap mas. Aku ngerti motor musik itu mas. Sulap ya mas, padahal bukan deh. Medan. Wah gini weh aku. Wah gitu ini. Lakunya rasis. Jadi. Setelah itu saya berpikir, berarti kalau mau jadi dokter kita harus memanajemen keuangan itu dengan baik. Ternyata sepanjang saya menjadi dokter, kita itu tidak pernah diajari apa yang namanya manajemen keuangan. Semuanya tentang teori, akademis dan cara menolong orang dengan baik. Tapi tidak pernah diajari cara manajemen keuangan. Jadi di situ saya mikir, ya, saya anak tunggal. Pak Mbokku karyawan bank, ya kan? Pakku asli Boyolali, Mbokku Semarang. Ketemu dari aku. Terus gini, anak tunggal ya, ya kan? Dia adik siji loh, ben dari cadangan yang misalnya aku gagal, siji tok loh. Beban. Dari situ saya berpikir gimana caranya memutar uang untuk memutar otak untuk mencari uang. Akhirnya saya memutuskan jadi reseller.
Reseller saya pertama kali itu adalah di Kaskus, FJB Kaskus, orang jual beli Kaskus. Tahu Kaskus ya? Tahu Kaskus. Sebelum ada forum COD dari sebuah e-commerce yang gak jelas. Loh, rata-rata kan bayarnya rata-rata edukasi, ya kan? COD barangnya daftar, aku udah dedet ya mas, barangnya dedet mau klik gitu. Apa pikir aku katakan barangmu apa godong? Itu kejadian COD. Saya pernah menjadi sellernya itu kan. Saya pernah menjadi sellernya. Jadi dari situ saya berpikir untuk dagang. Kebetulan saya suka band-bandan. Saya ini anaknya memang dulu di SD memang belajar piano dan belajar gitar. Ternyata saya alirannya suka rock punk, alternatif rock, dan itu membuat saya tongkrongannya berbeda sendiri. Pokoknya tongkrongan musik, kalau si Cici yang toh. Nah, luar biasa. Ini kan tadi ada ketemu tretan kan, santai aja. Bercanda kayak gini itu biasa. Motor musik itu band jadi celengan. Jadi dari situ saya berpikir untuk berdagang yang saya tahu, yaitu sesuatu skena yang saya tahu, bukan musik, suara pelek, nada kayak kabeh, pals kabeh. Jadi dari situ saya berdagang baju. Nah buat teman-teman sekalian, retail atau industri fashion itu sesuatu yang akan selalu dibutuhkan karena salah satu kebutuhan dari 3 kebutuhan primer. Ya kan? Kebutuhan primer kan sandang, pangan, papan. Masalahnya papan ini udah menjadi tersier. Larang. Coba saya tantang, ayo beli rumah coba dekat Tunjungan, depan mall. Gue tuh putra-putra aretok pada gitu. Sekarang itu beli tanah buat tinggal aja sama beli tanah kuburan, itu malah kuburan. Udah tahu San Diego Hill? Tahu kan yang kuburan? Iya, rumah masa depan Anda. Tak delok manusia itu. Gue kubur balung, gue itu manusia itu. Kremasi itu tadi tuh. Nah, murah ya. Jadi dari situ saya kan tuh bercanda ya, nanti saya dibakar beneran. Dari situ kita akan menerangkan ini ya, buat teman-teman sekalian bahwa fashion itu industri yang akan terus repeat. Mau trennya itu 10 tahun lalu sampai sekarang tuh repeat, hanya berputar. Coba teman-teman pernah nggak ngerasain tren emo, yang rambutnya sampai segini kan? Di kuku saya dikutek gel halal nih. Tahu kan apa itu namanya kutek halal? Iseng saya, jadi warna hitam. Bring emo again, bring emo back again, baik, pokoknya dari situlah kita berpikir bahwa memang itu hanya repeat terus. Jadi fashion itu hanya repeat, tapi kita harus mengetahui tren pasar itu gimana. Nah, berbalikan, teman-teman di sini tahunya apa? Mungkin teman-teman lagi ngerti mengenai kripto. Kemarin ada yang invest Luna modal. Tadi bubuk loh. Pagak mulu teh. Ngerti underlying asset ini masih invest. Investnya bukan pakai uang dingin lagi, nyilih tonggone. Utang bojone yange pacare yang utang kalau Pak Boe. Buronan calon mertua. Burung dirabis jadi buronan. Nah dari situ saya berpikir bahwa fashion itu industri yang memang harus kalian tahu. Kalau yang kalian tahu tentang investasi digital atau aset digital atau kalian berpikir mengenai startup digital, orang tuh mulai berpikir bahwa emang kalau kita jualan baju akan laku terus. Kita lihat faktanya. Nah, cek. Aku biasanya, Mas, ini mencet operator slide gitu Mas. Kamu cek duit. Ya, emosi dulu deh. Jadi kita lihat ya bahwa operatornya putih Mas. Ini sensi operator ini. Dan saya bingung benar. Jadi kita lihat dulu ya. Fashion industri itu berkembang setiap tahunnya sejak tahun 2018. Apalagi semenjak e-commerce itu ada. E-commerce itu kayak sebuah solusi di mana tiba-tiba customer teredukasi. Dulu orang tuh selalu ke mall atau selalu ke toko. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kalau saya mau dagang baju, saya harus lihat size-nya, benar? Saya harus pegang bahannya. Apalagi kalau sotoy, ngerti aku bahannya. Itu boleh pasar atom, kamu pasar atom elektronik. Nah dari sini kita tahu. Nah sebenarnya per 2019 ini kita tuh stuck.
Ya, kalian baca ya, per 2019 itu sebenarnya kan 2020 naiknya tuh lama. Gara-gara pandemi, semua masyarakat dibuat dengan kebiasaan baru. Paham ya? Sekarang gara-gara pandemi, uang digital tuh naik. Gara-gara pandemi, Bitcoin tuh naik. Gara-gara pandemi, invest digital naik, NFT naik. Gara-gara pandemi, kamu terbiasa order GoFood tuh dari rumah, order GrabFood semua dari rumah. Gara-gara pandemi, kamu transaksi sekarang pakai QR. Bahkan gara-gara pandemi, kamu beli apapun sekarang dari e-commerce. Apalagi kalau cewek yang dilihat pertama tuh bukan pacaran, check out, story-story ini dagang dan sebelum tidur check out. Yang di keranjang 100, yang di check out 0. Ditanda ini listriknya keren, ini bintang, sing gitu 0. Jadi pandemi itu justru mengubah dan memaksa kebiasaan yang ada di Indonesia untuk menjadi kebiasaan baru, terutama di bidang retail. Jadi pandemi ini memaksa industri berubah, termasuk industri saya dan termasuk industri yang lain. Mungkin kalian kan bingung nih, dan kita tuh tidak pernah loh diajari materi kuliah dagang online tuh gak ada tuh kuliah dagang online, apa itu kuliah berdagang yang baik. Sementara ada nggak yang diajari di ilmu bisnis, diajari kuliahnya itu mengenai contoh laba rugi, BMC, buat bisnis model kanvas, teknik advertising, marketing. Ya, sekarang saya tanya, pernah nggak diajari di materi kuliah mengenai KOL? Cara memilih KOL yang baik. Tahu KOL nggak? Call, bukan call goreng. Call itu key opinion leader, bisa disebut sebagai influencer, ada yang nyebut sebagai buzzer, ada yang sebut sebagai social media expertise, atau bisa disebut content creator. Nggak diajarin kan? Pernah diajarin nggak cara memilih advertising yang baik di kuliah? Kayak advertising itu taunya ada visual, ada audio visual, ada media, ada TV yang bergerak. Sekarang ads-nya ada apa? Ada Google Ads, ada yang by klik, ada YouTube Ads, ada TikTok Ads. Bahkan TikTok tuh buat live kayak kemarin tuh siapa itu? Cesar live 24 jam di bensin BNN langsung take down. Jadi untungnya dia nggak kenapa-napa kan, cuma langsung take down, mungkin capek. Ada TikTok Live, ada IG Live, ada IG Ads, ada Twitter Ads. Bahkan salah satu orang terkaya di dunia, salah satunya yaitu Elon Musk membeli Twitter tuh cash. Ternyata hutang juga sih, cash. Tapi itu kan sesuatu menjadi bukti, bahkan seseorang yang udah kaya aja membeli Twitter. Jadi dari sini kita tahu, diajari nggak di kuliah? Enggak. Jadi sistem pendidikan kita yang kalian pelajari semua di sini nih, itu mengajari kita hanya menjadi seorang profesi. Yang mana itu nggak salah. Tapi zaman kita gara-gara pandemi memaksa kita itu untuk terlalu cepat berlari ke depan. Yang akhirnya terjadi sebuah ketidakseimbangan yang mengakibatkan selama pandemi di Indonesia banyak orang stres karena nggak dapat duit. Di Cina gara-gara SARS dulu semua itu tersistematis menjadi digital. Itu alasan kenapa Jack Ma itu kaya raya banget. Dan ini saya nggak bicara soal motivasi omong kosong. Nggak ada itu yang namanya saya membuat bisnis dari nol. Pak Sugeto. Nah, itu yang tidak pernah dibicarakan ke media. Laganya di depan seminar. Jadi teman-teman semua, kalian semua harus menjadi pengusaha. Yo Pak Musuge, Pak Musuge, itu bukan menjadi batasan. Nah ini menjadi peluang. Lucunya pas 2021 kita terserang varian Delta, bener? Di seluruh dunia kena Delta, Indonesia kena Delta, yang meninggal innalillahi banyak banget. Hanya tuh Mas Jibril yang jaga di sini, banyak. Pusing saya, udah gitu jujurnya antek kopet lagi kan. Lucunya transaksi pandemi di dunia itu malah naik. Berarti menjadi sebuah peluang. Kita cek next slide mas, operator PSMB. Nah, backgroundnya kalau kita lihat kategori produk di 2019 ini sebelum pandemi ya, 93% itu adalah clothing dan footwear yang laku di e-commerce. Gadgetnya cuma segitu, ya kan? Tahu Erigo kan?
Tahu lah pasti ya. Tahu Aero Street ya? Tahu, sepatu-sepatu murah, Pentela, Kompas, tahu. Artinya memang banyak, ini peluang 2019. Coba next slide lagi. Semenjak tahun 2017, revenue industri fashion di e-commerce meningkat, debit prediksi terus meningkat sampai 2023. Dan ketika pandemi, uniknya transaksi online itu meningkat. Aero Street ownernya itu namanya Mas Riko. Saya ceritain kisahnya. Aero Street itu sebenarnya dia punya privilege. Bapaknya adalah seorang maklum pabrik penghasil sebuah brand lokal yang ternama di Indonesia. Ketika dia 2020 pandemi, dia tuh sudah produksi sepatu banyak untuk anak sekolah. Sekolah jarak jauh dong. Anaknya puter otak, bapaknya yang produksi. Anaknya puter otak dong, ini gimana barang desktop harus laku. Maka dia membuat brand Aero Street supaya barang ini dijual di e-commerce. Awal mulanya dia bingung menjual harga berapa, karena dia nganggap harga 100.000 aja kemahalan. Akhirnya dijual sama dia 99.000. Endingnya apa? Laku keras di semua e-commerce. Itu contohnya. Terus next. Dan ini semenjak gara-gara pandemi, berdasarkan survei hampir sekitar 67% customer lebih menyukai online shopping daripada offline. Satu, nggak ribet. Kedua, nggak perlu tatap muka. Coba dulu sebelum pandemi, kalian semua pasti lebih senang mana kalau lebaran? Apalagi ada promo angka kembar terus. Promo angka kembar, yang satu promo akhir bulan, ya kan? Promo gajian, dan selalu laku. Awalnya cuma fashion, sekarang menambah skincare, make up, bahkan yang saya masih tahu dong ya. Coba berapa brand make up yang brand ambassadornya Korea? Banyak, sangat banyak. Apa itu? Everbuy? Lupa. Scarlett salah satunya. Ya. Kayak gitu, itu salah satu contoh. Next. Dan ini total visitor marketplace di kuartal 2 2020. Di tahun 2020 peringkat pertama adalah Shopee yang disusul oleh Tokopedia. Dan di tahun 2022 kemarin Bukalapak salah satunya gara-gara dia investasi di Alibaba itu laba. Ini kenapa aku ngajarin teori ya? Mungkin kalian akan bosan. Kenapa sih Dr. Tita? Karena aku males gini gitu. Sumpah, aku males pengusaha yang gimmick. Jadi kayak misalkan dia hanya sharing lucu-lucu, bermotivasi jadi pengusaha. Eksekusimu apa? Keluar dari sini kamu termotivasi terus berkata pada diri sendiri, kamu bisa. Sesuk tetap gembel. Jadi aku tuh pengen ngomong pada kalian ya bahwa semua orang tuh sekarang gara-gara e-commerce tuh bisa. Loh berarti terlalu banyak penjual? Enggak. Penduduk Indonesia tuh 270 juta penduduk. Dulu kita jualan hanya dari Pulau Jawa. Harus diakui, Jawa tuh market basah. Orang tuh cuma jualan di Pulau Jawa. Cabang terbanyak Pulau Jawa. Gara-gara e-commerce, market sebuah brand dari Bekasi itu bisa dijual sampai Jayapura dan Wamena. Gara-gara e-commerce doang. Bahkan kemarin ketika kurir, itu semua orang libur, kurirnya enggak. Ya suco, ngirim terus cowok. Kadang toh, aku yang pengen libur. Itu mungkin curhatan kurir. Sudah pernah lihat ya kurir-kurir yang ketika promo angka itu stresnya kayak apa kalau kirim barang. Sudah COD nggak dibayar, ketemu customer yang bawel, ya kan? Udah gitu mau dikirim parang lagi beberapa. Udah gitu salah kirim, alamatnya nggak jelas. Itu yang dirasain kurir. Kenapa? Terjadinya peningkatan. Ini 2020 pas pandemi, bos. Maka pertanyaanku simpel. Pas pandemi itu yang rugi siapa, yang untung siapa? Kalau memang pas pandemi itu semua orang rugi, kenapa investasi kripto dan NFT itu lancar di Indonesia? Artinya, pandemi ini ada orang miskin baru, tapi ada orang kaya baru. Benar? Terlepas ada sebuah bencana yang mengakibatkan banyak meninggal. Tapi kalian harus mengakui juga, pandemi ini memaksa kita mengubah habit. Gak pakai masker keluar tuh kayak bukan umat. Maka kalau Pak Presiden itu bilang kalian nggak apa-apa nggak pakai masker kordon, nggak pakai masker, udah hancur. Kayak gini image ini. Kebiasaan kedua yang baru. Sorry mas, sorry mas.
Apa-apa Zoom. Ya kan? Bapak, sorry mas, daripada ke kafe, Zoom aja. Outfitnya kalau ke Zoom, pakai laptop, di coffee shop, iya minimal kalau nggak jadi jiwa, kopi kenangan, pakainya New Balance 1990 atau sepatu kompas, negerinya musiknya Peace. Enggak, sekarang udah bukan Peace. Prado aku saya coba ya. Jangan, aku nggak mau nyenggol musik yang dekat Korsel, nanti saya akan hujan di Twitter. Oh, kalian jangan pernah main-main yang sama masa K-pop. Mau aku Twitter bilang. Saya mengakui, karena saya juga seorang beli. Saya PSM Jicu, jadi bentar lagi mereka comeback ya, Juli Agustus. Bulan 200 juga dari vakum. Apa? Saya tim Jicu doang. Ya kalau yang lain enggak. Next. Nah sekarang saya ngajarin buat kalian ingin buat bisnis. Not to the point, jadi saya nggak mau history pamer, udah cukup. Kalau mau tentang dokter kita cek aja di bio saya, Susanka berapa cabang, selesai masalah. Dan ini ya saya bilang, saya nggak pernah minjem bank. Saya hanya memutarkan laba dari toko saya ke toko yang lain. Dulu ada yang remehin, ada yang bilang, ada netizen yang bilang, Dokter Tirta ini mana mungkin kaya dari cuci sepatu. Mereka tuh nongkrongnya cuma di rumah yang pernah main game. Mungkin mereka nggak pernah nongkrong bahwa mungkin nggak pernah keluar bahwa saya tuh buat bisnis dari 2009 dari zaman BlackBerry itu Speedymeter, Piggybank sama Black Panda. Nggak tahu ya kalian ya. Belajar. Nggak ada juga. Ini style-stylenya. Jadi ada 6 style yang mungkin laku di Indonesia. Dan ini yang buat berdasarkan riset. Bukan riset jurnal ya. Ini saya bilang sendiri. Yang pertama vintage style. Kedua preppy style. Tahu yang namanya prep studio yang dibangun sama Ray Muhammad yang bangun bagi-bagi Vespa itu berdasarkan dari namanya style namanya preppy. Maka disebut prep studio. Stylenya memang kayak gitu. Yang ketiga Bohemian style, keempat chic, kelima casual, keenam Korean. Mungkin kalian sudah tahu tapi udah pernah lihat tapi nggak tahu. Jadi kalian kalau mau buat fashion itu udah tahu temanya mau apa. Jangan kalian buat tiba-tiba buat hijab, wah, besoknya buat tank top, nggak nyambung coy. Nggak nyambung, ya kan? Udah tren lagi hijab polos warna-warni, lu buat temanya hijab baju bola, nggak ada gitu. Hijab logonya teman-teman semua. Istri gua soalnya festival gua jawab, siap, nice. Nah, next, ini contoh-contohnya. Ini kalau yang vintage style, yang cewek, yang kayak gini. Ini yang cewek ya, kayak gini. Yang cowok, tag Instagramnya dok, matamu. Saya tahu tuh kalau cowok lihat model saya kayak gini doang otaknya. Jadi next ini yang vintage, terus yang kedua ini yang preppy. Sekarang tahu kan kenapa prep studio model gitu semua? Karena namanya aja prep studio, mereka berdasarkan dari style preppy. Next, yang berikutnya adalah Bohemian style. Next, ini yang chic. Yang next, chic itu kayak himil ya, kalau cowok. Contoh casual, wah ini sekarang lagi musim ya kayak gini nih, fotonya gini wajah. Influencer panutannya saya yakin pasti semua kalau hijab stranger. Ada juga. Fotonya gini. Ya. Kalau cowok pakainya kayak gini, cargo pants, New Balance 990 V3 entah beratah yang belinya di thrifting regane mengantos sewu. Atau dilipat gulung, kacamata kap pipi hitam, tote bag, baju band, jelas. Terus habis itu ketemu apa ini? Benny, pen kalau tukang jaga villa. Terus fotonya ini nganggo Vespa, captionnya self love healing dasku. Gue sawang tua gue, rasa hilang ini kupret. Nah, ini contoh yang baju. Sekarang kita masuk ke tema utamanya yang disuruh sama pembicara. Jadi panitianya bilang, dok kalau ngomong 40 menit kalau usah kakak cakep, oh siap. Ngomong rasa kakak cakep ya kan? Ya, siap. Perhatikan, copy paste slide. Yes. Sekarang kita akan next slide PowerPoint kedua ya mas operator. Ini
Ini teknik untuk marketing ya. Untuk lokal brand lokal mendunia. Ini kesalahannya, mungkin ini kritikan karena ada background di sini, ya kan? Jadi saya tipikal itu tidak pernah gibah. Bagi saya seorang pengusaha yang bergerak di bidang UMKM, yang rintis dari jalanan, saya tuh ngemper di jalanan Blok M 2 tahun. Saya ngemper susahkan tuh cuci di kos-kosan, itu dari 2012. Ya, tongkrongannya. Bagi saya, sebelum brand tersebut berjaya di Indonesia, ada baiknya tidak perlu dia keluar negeri. Kamu ngapain? Post foto iklan di luar negeri, tapi marketnya juga orang Indonesia. Bos sendiri. Wah, nih iklan di luar negeri. Saya tuh yang Indonesia itu mau boleh nih itu apa ya? Apa ini? Buat apa? Itu part of gimmick. Namanya untuk meningkatkan teknik menjualkan barang di luar negeri, mempromosikan di luar negeri, padahal marketnya di Indonesia. Itu adalah teknik meningkatkan apa? Gak ada ketahuan, karena pasti tahu ini teknik. Kenapa sih setiap brand itu selalu harus menyampaikan bangga buatan Indonesia tapi kampanye di luar negeri? Ada beberapa brand yang memang dijual di luar negeri. Saya tanya, kalau Gcraft harusnya tahu Devastate? Devastate kemarin bajunya dipakai sama Jimmy BTS. Devastate itu dari Bandung, Domestik dari Jogja, Nothing itu Australia Indonesia, Eros itu Jakarta, Fortunasio sudah dijual di Jepang sama UK. Brand Indonesia dijual di luar negeri itu udah banyak, tapi marketnya memang di situ. Paham? Karena mereka siap. Itu PR pertama lokal. Jadi dulu saya mengkampanyekan lokal brand itu 2017, tapi bagi saya kampanye lokal brand itu sekarang udah gak relevan. Karena kamu bisa jiplak orang dengan kacamata lokal brand. Gak ada, padahal kamu tahu tadi dasarnya ada 6 itu. Nah sekarang yang saya tanya ke teman-teman, tahu nggak tujuannya brand-brand ini terlepas ini yang sebenarnya belum laku di luar negeri tapi iklan di luar negeri buat apa? Menggedekan valuasi. Tahu valuasi? Cari. Valuasi itu bukan hanya digital startup tapi juga di brand lokal. Contoh, saya punya Susan Care, saya Dr. Tirta, punya Susan Care. Saya sekarang juara di Indonesia doang, UMKM, karena saya tidak mau franchise terlalu banyak, saya kemitra. Tiba-tiba saya langsung booming, buka di Singapura, kios kecil, saya iklan langsung di New York, saya iklan langsung di Jepang. Berita langsung nyebar di media, benar? Awareness dong. Lalu saya jual 10% saham saya ke orang investor. Namanya apa? Itu valuasi. Awal mulanya, omset saya mungkin valuasi itu hitungnya adalah omset setahun kira-kira dikalikan potensi perusahaan tersebut berjaya selama berapa tahun ke depan. Kalikan. Jika dulu saham saya hanya bernilai mungkin 5 miliar, mungkin gara-gara saya ngeblas di luar negeri jadi 50 miliar, saya menjualkan 1% saya jadi naik kan. That's the game. Tapi apakah menjamin kalau kamu iklan di luar negeri kualitasmu diterima oleh luar negeri? Enggak. So, pinter-pinterlah analisa market. Di dalam bisnis brand lokal yang saya ajarin kalian, saya bergeraknya ngomongin soal fashion, saya nggak akan bacot yang lain. Saya bisa bacot tuh di bidang fashion, sama event, karena industri saya event, sama dokter. Tapi kalau Anda tanya saya tentang sepeda, olahraga, itu hobi, sama musik, beda. Tapi kalau soal fashion ini, kalau kamu koal-koal soal lokal, terus kamu dijual di luar negeri, tanya pada dirimu sebagai pemilik brand, layak brandmu dibeli oleh luar negeri? Ini yang saya pakai Fortunasius, Jalan Sriwijaya dari Bandung tahun 60-an, udah terkenal. Dia terkenal buka di e-commerce baru tahun 2020. Sebelumnya cuma jualan di UK sama di Jepang. Harganya stiker saya 3,6 juta. Untuk bootsnya 7,2 juta. Sudah ada di Sarina. Sama pameran di Milan. Tapi mungkin karena gak laku di pejabat, jangan dipakai gini. Itu kritikannya kalau saya. Jadi bagi saya adalah buat kalian membuat brand lokal fashion, subjektif saya adalah analisa market dulu. Kalau kalian pengen mencoba metode yang iklan di luar negeri, tapi produk kalian biasa aja, salah nggak? Enggak. Kalian memang pengen menggedekan awareness, tapi budgetnya akan membengkak.
ya kan? Kalian akan belajar membengkak. Tapi kalau kalian pengen R&D terlebih dahulu, pengen menggedekan market di Indonesia, maka kalian harus memiliki analisa market yang jelas. Contoh, kalian harus analisa dulu, satu, budgetmu berapa? RAB-mu, buat RAB yang jelas, buat bisnis model kanvas yang jelas. Yang ketiga, kamu harus jelas, targetmu tuh A, B, C atau D. Kita bagi itu A, B, C atau D. Gak bisa kamu menjualkan market yang tiba-tiba kamu jual baju kemeja kayak gini 500.000, besoknya kamu jual 150.000. Bayangin kamu jual 500.000 produk kemeja, besoknya di salah satu e-commerce promo angka-angka jadi 50.000. Brand itu kan hancurin brand itu sendiri. Di dalam teori fashion itu ada yang namanya naik perlahan, tapi akan sustain. Karena di situ kamu bisa analisa, learning by doing. Jadi kamu belajar, oh market gua suka ini. Contoh yang dilakukan oleh Humans, tahu Humans parfum? Itu mereka ownernya selalu ngapain? Lempar pendapat. Lu suka gak sih parfum ini? Lu suka gak sih parfum ini? Karena itu sebenarnya riset. Kalau suka, gue perbanyak. Yang dia perpanjang terus adalah orgasm kan, yang laku sampai 25.000 piece. Itu salah satu contoh ketika owner sama customer itu saling ngerti. Sekarang kalian tahu MS Group, kenapa iklan di MotoGP? Karena dia kapitalnya sudah tinggi untuk meningkatkan awareness. Apakah orang luar negeri pasti beli? Belum tentu. Tapi untuk meningkatkan awareness, wah gila, MS Group iklan MotoGP, kayak apa sih produknya? Pasti gitu nanti penasaran. Sebagus apa sih sampai bisa sponsor? Itulah goal bedanya dari marketing. Jadi gak ada yang jelek, tapi tergantung kalian pilih yang mana. Nah, tren anak muda tuh lucu. Culture, minta duit orang tua, buka coffee shop. Kalian tahu gak? Kalau kalian buka coffee shop, WiFi-nya kuat bayar kan? Baristanya kuat bayar kan? Apa? Pertanyaan pertama sebelum kamu buka coffee shop atau buka bisnis apapun adalah apa unique selling point produk yang kamu jual? That's mau lokal brand apa? Unique selling point itu apa? Kalau kamu cuma jual baju polos doang tapi gak ada bedanya, ya percuma. Itu aja, percuma aja. Apa bedanya Tirta sama Trend Muslim? Beda lainnya dong. Kenapa sarungnya laku? Ya lucu aja sarungnya. Aku tunggu dong sarungnya dong, saya kepiting kan. Lucu juga sarungnya, sarungnya lucu. Nah ini yang paling penting dari branding dan marketing. Serius, mau ngantor mau apa nggak apa-apa, karena itu PR saya. Saya pasti bingung, kenapa Mas Tirta yang kenal saya pas pandemi, kenapa Dr. Tirta nggak pernah sharing dunia di Instagram? Karena ilmu itu mahal coy, nggak bisa dibagikan gratis. Lo berarti harus bayar, harus niat, ketemu langsung. Ngapain saya kasih ke medsos kau potong-potong? Buat apa? Saya mempelajari ini itu 12 dan 15 tahun, bisa sampai 2 dekade, 20 tahun belajar hari ini. Orang yang mau mendengarkan saya, itu harus datang langsung ke kuliah saya, ke seminar saya, ke kuliah, dan saya nggak jual buku apapun. Kalian mau membuat sesuatu, terserah. Dan saya yakin yang buat di sini pun, saya berdoa pasti ada yang buat usaha ya. Dan saya tidak bisa menjanjikan mimpi, keluar dari sini, kalian pasti sukses. Salam sukses. Ya, ini bisa berguna. Kalaupun kalian nggak jadi pengusaha, kalian bisa kerja di dunia itu. Kalian harus tahu branding. Oke, next slide. Ini 10 menit terakhir biar kalian nggak ngantuk-ngantuk banget. Jadi setelah ini kan nanti ada pencerahan suasana, ada kereta udah isi loh. Oh udah, yang habis ini yang melawat semua. Sandiaga Uno. Keren ya. Nah, jadi ini kemarin sempat dijelaskan sama Pak Sugiarto, itu ahli branding terkenal, sama Pak Handoko. Dia yang ngurus, Pak Handoko itu yang ngurus blog, blog, post blog dan kawan-kawan. Brand atau merek itu adalah sebuah nama. Rizky, artinya ini apa no? Rizky Kukuya. Oh ini mau kopi slide-nya, Raisel. Next slide. Nah sekarang saya langsung prakteknya aja. Contoh elemen pada sebuah brand. I'm loving it, slogan brand I'm loving it, Nike just do it. Saking hafalnya, aku pengen McD, belinya tuh KFC bos. Pernah, aku pengen McD, aku pengen tunggu McD. Tunggunya KFC. Itu karena kuatnya pengaruh brand. Berapa banyak brand Indonesia atau brand di global yang nge-setting logo M-nya? Bahkan ada base namanya Muncul, itu M-nya tuh pakai M-nya McD. Tahu base Muncul? Tahu base Jawa Timur atau?
Jawa Timur atau nggak? Pokoknya bis munculnya M kemudian sekuat itu logo M-nya McD. Sampai Nike, KW-nya tuh ada banyak. Padahal Nike ini dulu terinspirasi dari mana? Onitsuka Tiger. Nike Cortez 72 itu terinspirasi dari Onitsuka Tiger. Dulu namanya Nike adalah Blue Ribbon. Blue Ribbon. Beres. Next. Brand itu penting karena membuat customer itu jadi ingat. Contoh, saya ingat. Sekarang saya tanya, analisa. Ayo kita analisa bareng-bareng Prep Studio biar kalian belajar. Kenapa harus bagi-bagi Vespa? Ada yang bisa jawab? Nah, iso jawab, tak kisah bergopir atau sewu. Ini serius sih, pengen duit tuh. Iso jawab ya? Ya mas, berdiri. Kenapa Prep Studio harus bagi-bagi Vespa? Sebanyak itu. Kenalkan diri dulu, kenalkan. Santai-santai. Gini, maju. Kurang. Salah benar itu belakangan, yang penting nyali untuk maju dulu. Artinya dia memiliki nyali untuk tampil beda. Paling ya tak, yang salah ya tak, kalau gratis. Jadimu sama mas? Ferdian. Dari mana? Lamongan. Jawabannya apa? Kenapa kok itu? Ono mic virus nggak mas? Kenapa kok Prep Studio itu harus bagi-bagi Vespa? Menurut analisa kenapa? Itu Wes, itu cara mereka brandingnya. Ya. Maksudnya kenapa? Baik. Kenapa harus Vespa? Apa? Mungkin kamu udah analisa? Karena antara Vespa sama Preppy Style itu ada hubungannya. Oh, boleh nyangkut. Boleh. Nanti kamu langsung kasih nomor HP kepada dia. Saya kasih salah dulu GoPay. Jadi kita menganalisa. Itu ada di YouTube tuh jawabannya. Jawabannya itu sebenarnya adalah benar jawaban Mas Ferdian ini. Ternyata setelah di riset dari analisa data, inilah pentingnya data. Sebuah brand lokal itu bukan sekarang hanya untuk menjual barang, produksi lalu menjual. Tapi kamu harus bawa dewi, setan. KKM di teater. Jadi dari situ kita tahu bahwa data itu penting. Ternyata dari data yang dimiliki oleh si Dimas Marian dan Arif Muhammad ini, ternyata banyak orang pemakai Vespa itu pakai Prep Studio, terutama yang cowok. Dan setiap Prep Studio pakai properti Vespa itu like-nya dan engagement yang lebih banyak daripada yang lain. Lalu mereka ingin membuat sebuah manuver baru. Gimana kalau kita membuat afirmasi bahwa sadar bahwa kalau orang pakai Vespa itu harus pakai Prep Studio. Ternyata Vespa itu belum mau kolaps. Lalu mereka ada pikir gimana caranya kalau orang lihat Vespa itu udah lihat Prep Studio. Kayak kalau gini, kalau lu lihat orang jual ayam goreng tepung, wah ini KFC. Dan lu lihat burger, oh ini Lawless, kalau nggak McD, kalau Burger King. Itu yang kamu pikirin. Kamu beli Pepsi, mas Coca-Cola, datangnya Pepsi, bodo amat, paling soda gembira, ya ada soda sedih, ya inti sehari apa apa. Dan dari situ mereka riset, oh ternyata seperti itu. Lalu mereka mengkampanyekan membagi Vespa secara gratis. Kenapa yang dibagi influencer? Dan sadar nggak, kalau kalian memang follower yang cerdas, kalian akan sadar yang dibagi sama Prep Studio itu semua influencernya karakternya beda semua. Dan bahkan tidak semua pemakai Vespa. Kenapa? Karena ingin cross market, ingin mengetahui apakah market influencer ini nyantol nggak itu. Kalau nyantol, maka akan sukses. Semua orang akan rebutan membeli Prep Studio dan mengupload fotonya agar mendapatkan Vespa tersebut. Targetnya adalah convert ke sales. Bayangin ya, untuk membuat image lihat Vespa, lihat jadi Prep Studio, mereka hanya membutuhkan 1 bulan untuk campaign ini. Tapi campaignnya Prep Studio dan Vespa itu dibikin dari 2021. That's the meaning of marketing dan advertising. Tapi image brandingnya itu yang langsung mereka mikir, branding dan campaign. Brand itu merek. Branding itu sebenarnya lebih tepatnya lebih ke campaign. Branding itu cara
mempopulerkan merek. Ya nggak tepat sih, brand itu merek. Tapi yang kita bahas sekarang adalah cara mempopulerkan brand ini, yaitu dengan metode campaign. Salah satu marketing digital yaitu campaign digital. Itu yang dilakukan oleh Brand Studio. Nah sekarang kalian membuat brand, keluar dari sini kan kalian nggak pengen dapat ceramah doang, ucapan motivasi. Buat apa? Skripsi kau, SKP kau. Buat apa? Poin-poin skripsi lulus 3 SKS. Ada yang univnya masih mensyaratkan kumpulkan seminar dan sertifikat untuk bisa menulis skripsi. Masih ada kan? Apakah kamu hanya datang seminar sekali itu hanya untuk mendapatkan itu kan? Enggak. Kamu kan pasti pengen merubah nasib. Kok bisa sih ada orang yang bisa merubah nasib? Kayak dari dia biasa-biasa aja menjadi seorang miliarder selama berpuluh-puluh tahun. Ya karena mereka tidak hanya berbicara tapi mendengar. Karena ilmu itu mahal. Dari sini saya sharing biar kalian dengar nanti ke depannya. Oh terngiang-ngiang. Sekarang next slide. Evolusi brandingnya dulu tuh produk fokus. Contoh, kamu pernah lihat iklan zaman dulu? Batu apung membersihkan daki-daki Anda. Leceh. Sekarang dulu fokusnya itu lebih ke produk. Lalu iklan-iklan di TV produknya fokusnya lebih ke customer, kayak family, iklannya keluarga. Pernah nggak kalian lihat iklan susu tapi yang minum bapaknya kan nggak mungkin kan? Tapi iklannya itu selalu keluarga, ibu dan anak lagi berkeluarga ya, lagi berkeluarga, lagi kumpul bareng. Sekarang lebih ke sosial media. Kenapa sosial media? Ya karena semua diakses oleh sosial media dan gara-gara pandemi lagi. Apa sih yang lo lakuin kalau nggak main gadget? Ya kan? TikTok aja viral ya. Seorang Kabile, tahu Kabilenya? Dari 0 follower jadi 200 juta follower, cok. Orang TikTok kayak cangkeman sekutu, ini susah payah belajar dokter 6 tahun. Dia cuma menit. Next. Nah, next lagi next. Itu wis di Sonia menit. Next. Nah sekarang yang aku pengen ngomong sama kalian ya. Soal digital marketingnya ada namanya advertising. Aku minta 2 menit. Menurut kalian campaign soal KOL itu masih jalan apa enggak? Jadi sekarang yang punya bukan influencer lagi, itu KOL. KOL lagi opinion leader, seseorang yang dianggap berpengaruh di komunitasnya dan bisa dianggap menggiring opini sehingga dia bisa mempengaruhi customer untuk membeli barangnya dia. KOL itu ada banyak, ada yang bisa disebut buzzer. Buzzer itu nggak hanya, intinya buzzer itu adalah akun anonim yang kalau dia ngomong tuh pengaruhnya sangat banyak. Contoh, info Surabaya, akun Surabaya. Jadi buzzer itu tidak selalu konotasinya negatif untuk ngeposangan itu enggak. Buzzer itu akun anonim yang memang dia tuh ngeposnya bisa bermanfaat. Flashball pusat, itu jelas buzzer review, hancur ini masalahnya. Nah, nomor 2 itu yang punya muka, KOL. KOL pun ada banyak, ada makro, mikro, nano. Makro itu yang followernya banyak banget. Efektif kalau budgetnya ada. Kedua mikro itu followernya mungkin 100-200k. Belum punya verified, tapi dia sangat berpengaruh di komunitasnya. Contoh Satria Vijay yang di dunia skate, ya. Atau kita bisa lihat kayak Baskara Putra, kayak Givis, dia sangat berpengaruh di skenanya, sangat berpengaruh di usianya. Yang terakhir nano influencer, kecil-kecil followernya, tapi dia followernya itu aktif, jadi sering-sering komen-komenan. Followernya mungkin 10.000, tapi komennya bisa sampai 200. Engagementnya tinggi. Nah 3 ini berbeda-beda. Baru ditambah yang namanya advertising. Strategi yang sering kalian lihat itu adalah KOL-nya sekarang bukan nge-post lagi. KOL-nya jadi foto model, lalu di-post jadi ads. Terus kalian cek ini, ngecek FB, ads-nya muncul. Nah itu yang saya bisa kasih untuk meningkatkan kalian pengen buat brand lokal tapi terutama yang fashion. Apa ya? BPIP. Apa Pak BPIP Pak? Oh ya, lupa. Saya diundang di sini sama BPIP. BPIP itu adalah sebuah industri untuk membuat sepatu. Jadi kalau kalian pengen membuat sepatu, bisa langsung cek website BPIP untuk dimong di sana dan menjadi industri. Ya. Jadi kalau Kemenkop UMKM itu lebih ke brandingnya, Kemenparekraf sosialisasi marketing dan advertising dan promonya,
Gcraft untuk aplikasi meningkatkan awareness scaling up-nya. Tapi kalau misalkan kemarin itu teknis, bener-bener cara buat sepatu yang bener apa enggak. Soalnya PPP lebih sepatu, batik pun ada namanya balai batik. Nah, untuk brand lokal, pesan saya buat semuanya di sini, saya tidak berharap kalian semua menjadi pengusaha. Tapi saya berharap kalian itu paling enggak, kalaupun enggak jadi pengusaha, kalian bisa menciptakan sesuatu pekerjaan yang tidak gitu-gitu aja, Bos. Ya, keluar dari sini, kalian mungkin tidak jadi pengusaha karena mungkin belum ada modal, duit itu penting. Jadi kalau jangan usaha itu bisa kok tanpa uang, kalau nggak ada uang, oke, saya akan dagang. Gimana bayar dokter, bayar Raffi Ahmad pakai godong gedang? Nah, nggak mungkin. Setiap bisnis pun butuh uang. Kalau nggak punya uang, nggak ngutang. Sekolah aja butuh uang kok. Faktanya kita harus nggak bisa munafik, semua itu butuh uang. Kencing aja bayar dulu. Parkir aja goib, tiba-tiba muncul. Nah, tetap butuh uang gitu. Tapi yang bisa saya kasih adalah kalian keluar sini kalaupun nggak bisa jadi bisnis, kalian bergerak di bidang ini, itu nggak apa-apa. Kalian rasain. Dan kalau kalian masih mahasiswa, dualisme profesi itu nggak. Setiap orang punya start dan finishnya masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang, ada yang sekarang masih naik di mungkin bannya udah seleb sebelah, ya. Platnya nggak pernah dipacekin, soalnya kayak gitu. Mungkin 10 tahun lagi Beat itu bisa menjadi Ferrari, nggak ada yang tahu. Diecast, nggak ada yang tahu, tapi bisa jadi kedepannya dia akan sukses. Nah itu yang saya bilang ke kalian. Setiap orang punya startnya masing-masing. Jadi kalau kalian sekarang belum punya apa-apa, kalau punya niat, lakuin. Kalau kalian masih slow semester 5, tinggal skripsi doang sampai 3 semester lagi, kalian nyambi part-time kerja sama orang. Biar ngerasain kerja sama orang. Seorang bos yang baik akan bisa menjadi leader yang baik kalau dia pernah kerja sama orang. Jadi dia bisa memperlakukan pegawainya selayaknya dia bisa memperlakukan manusia. Kalau misalkan dia tidak pernah kerja sama orang, bos akan menjadi sangat diktator. Jadi dia akan memperlakukan pegawainya kayak hewan, kayak barang. Itu kalau dari saya buat kalian. Semoga keluar dari sini kalian bisa jadi sukses jadi orang. Moga-moga nggak baper, terutama fans MU nanti saya berbuli di UITE. Karena kemarin di Twitter ada salah satu fans K-pop ngamuk mau di UITE. Sapa. NCT mantap. Tapi kalau saya, sorry ya, saya hanya beli, sorry. Itu aja dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.